Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Safira. Di sini saya akan mengamati tumbuhan Magnoliopsida dan Liliopsida. Baiklah, tanaman yang pertama itu adalah jagung. Nama latinnya adalah Zea mais. Memiliki ciri-ciri biji berkeping satu, memiliki akar serabut, daunnya sejajar. Manfaatnya adalah sebagai bahan pangan pokok pakan ternak, bahan industri yaitu tepung atau etanol. Ia termasuk ke dalam klasifikasi Liliopsida karena memiliki biji satu, tulang daunnya sejajar. Lalu talas, nama latinnya adalah Colocasia esculenta. Ciri-cirinya umbi bawah tanah, daunnya lebar, tulang melengkung, akarnya serabut. Termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena tulang daun melengkung dan akarnya serabut. Memiliki manfaat umbinya sebagai sumber karbohidrat alternatif. Lalu pisang, nama latinnya adalah Musa paradisiaca. Ciri-cirinya batangnya semu, daun besar, sejajar, buahnya berkelompok. Ia termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena daunnya sejajar, batangnya tidak berkambium. Manfaatnya adalah buahnya dikonsumsi langsung atau olahan daunnya untuk membungkus makanan. Lalu nanas, nama latinnya adalah Ananas commosus. Ciri-cirinya daunnya kaku sejajar, berduri, batang pendek, bunganya majemuk. Ia termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena daunnya sejajar, bunganya kelipatan 3. Manfaatnya buahnya dikonsumsi segar atau olahan mengandung bromelin atau enzim pencerna protein. Lalu kunyit, nama latinnya adalah Curcuma longa. Cirinya rimpang kuning oranye, daunnya sejajar, batangnya semu. Termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena daun sejajar, akarnya serabut. Manfaatnya sebagai obat herbal, bumbu dapur, antiinflamasi. Lalu tebu, nama latin Saccharum opicinarum. Cirinya batang beruas, daun sejajar, panjang, akarnya serabut. Termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena struktur batang dan daunnya sejajar. Memiliki manfaat sebagai bahan utama gula, botanol atau pakan ternak. Lalu serai, nama latinnya Cymbopogon citratus. Cirinya daun panjang wangi, sejajar, batangnya berlapis. Ia termasuk ke dalam kelas Liliopsida, daunnya sejajar, akarnya serabut. Bermanfaat sebagai bumbu masakan, aromaterapi, dan antioksidan. Lalu lidah buaya, nama latinnya Aloe vera. Ciri-cirinya daun berdaging, sejajar, berduri di tepi. Ia termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena daunnya sejajar, akarnya serabut. Memiliki manfaat sebagai kosmetik, obat luka bakar, antiinflamasi. Lalu pandan, nama latinnya Pandanus amaryllipolius. Ciri-cirinya daunnya panjang, sejajar, beraroma khas. Ia termasuk ke dalam kelas Liliopsida karena daunnya sejajar, batangnya tidak bercabang. Memiliki manfaat sebagai pewangi makanan, anyaman, pengusir serangga. Selanjutnya kelapa, nama latin Cocos nucifera. Nama lokalnya kelapa. Ciri-cirinya akarnya serabut, memiliki sistem perakaran yang kuat, batangnya tegak dan tidak bercabang, daunnya berpelepah dan menyirip, bunganya majemuk, buahnya berukuran besar. Manfaat kelapa, dari buahnya air kelapa dapat diminum, dagingnya dapat dimakan, sabut kelapa bisa dijadikan bahan baku kerajinan, tempurung kelapa bisa dijadikan sebagai arang, daunnya dapat dijadikan anyaman, batangnya bisa dijadikan jembatan, bunganya dapat diolah menjadi gula kelapa, akarnya bisa menjadi obat tradisional. Ia termasuk ke dalam Liliopsida karena memiliki biji berkeping satu, akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, dan tulang daunnya sejajar. Selanjutnya nangka, nama latin Artocarpus heterophyllus. Ciri-cirinya daunnya menyirip, akarnya tunggang, memiliki batang berkayu. Termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida, daunnya menyirip, batangnya bercabang. Memiliki manfaat sebagai kayu untuk furnitur, buahnya bisa dikonsumsi. Lalu mangga, nama latin Mangifera indica. Ciri-cirinya daunnya menyirip, akarnya tunggang, buah berdaging. Termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida, batang berkambium, daunnya menyirip. Memiliki manfaat sebagai buah segar, bisa dijadikan jus, memiliki vitamin C yang tinggi. Lalu kembang sepatu, nama latin Hibiscus rosa sinensis. Ciri-cirinya bunganya besar, daunnya menyirip, batangnya berkayu. Termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena memiliki bunga kelipatan 5, daunnya menyirip. Memiliki manfaat sebagai tanaman hias, bahan pewarna alami, dan obat herbal.
Lalu pepaya, nama latin Carica papaya, ciri-cirinya daun menjari, batangnya lunak, buahnya berdaging. Termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena memiliki daun menjari, akarnya tunggang. Manfaatnya memiliki buah segar untuk melancarkan pencernaan enzim papain. Lalu mawar, nama latin Rosa sp, ciri-cirinya bunganya berlapis-lapis, daunnya menyirip, batangnya berduri. Memiliki klasifikasi Magnoliopsida. Ia memiliki bunga kelipatan 5, daunnya menyirip, memiliki manfaat sebagai tanaman hias, parfum, dan kosmetik. Lalu tapak darah, nama latin Catharanthus ruseus, memiliki ciri bunga kecil, daun opal, menyirip, termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena bunganya 5 mahkota, daunnya menyirip, memiliki manfaat sebagai obat kanker yang mengandung pinbalastin dan pincristin. Lalu cabai, nama latin Capsicum annum, ciri-cirinya daunnya menyirip, bunga kecil putih, buahnya pedas. Termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena memiliki batang berkambium dan daun menyirip. Manfaat sebagai bumbu dapur, antioksidan, dan vitamin C. Lalu ubi kayu, nama latin Manihot esculenta, memiliki ciri daun menjari, batang berkayu, akar tunggang. Termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena akar tunggang dan daun menjari. Memiliki manfaat sebagai sumber karbohidrat, bahan tepung tapioka. Lalu terong pipit atau leunca, nama latin Solanum nigrum. Ciri-cirinya daunnya menyirip, buahnya bulat kecil, termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena daun menyirip, bunganya kecil, memiliki manfaat sebagai lalapan maupun pengobatan tradisional. Lalu ubi jalar, nama latin Ipome batatas, memiliki ciri-ciri daun menjari, akar tunggang, membesar, batangnya menjalar, termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida karena memiliki daun menjari, akarnya tunggang. Manfaatnya sebagai sumber energi, vitamin A, antioksidan.